Banyak orang bertanya-tanya, negara lagi dalam penuh tekanan, ekonomi penuh tekanan. Kenapa sih Pak seorang Joko Widodo itu ngotot untuk membuat ibu kota negara? Pak, mungkin Bapak bisa menjawab pada masyarakat, Pak. Enggak, ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Harto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56% populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56%, padahal kita memiliki 17.000 pulau. Satu pulau dibebani 56% populasi. Kemudian PDB kita 58% juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Yang pertama, ini sudah ada undang-undangnya. Dan disetujui oleh 93% dari fraksi yang ada di DPR. Kadang-kadang kok masih ditanya penting atau tidak penting. Sudah disetujui. 93% loh ya. Dan kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesia sentris. Sehingga PDB ekonomi nanti bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata. Dan agar Indonesia ini maju tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi oleh semua provinsi, semua kabupaten dan kota yang ada di luar Jawa. Dan yang paling penting pembiayaannya. Di dalam rencana kita memang 20% dari APBN, 80% dari PPP, KPBU, dari investasi, dari investor. Dan 20% ini pun kita akan tidak membangun tahun ini kemudian rampung. Ini mungkin 15-20 tahun. Ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang. Jadi jangan dipandang ini setahun, 2 tahun selesai. Enggak. Kita itu mengeksekusi dari gagasan lama dan itu juga sudah melalui survei lapangan, sudah melalui studi-studi lapangan, karena di awal itu diputuskan oleh Bung Karno saat itu di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Tetapi setelah kita cek detail lagi ke sana, sekarang di sana ada problem masalah banjir, sehingga dicari alternatif yang lain. Dan ketemu di Penajam, di Kutai Kertanegara. Investornya siapa Pak yang sudah tertarik Pak? Dan bagaimana ini kan nilai ekonomisnya belum ada Pak? Bagaimana Bapak bisa menjual IKN ini supaya... Jadi yang kalau ditanyakan investornya dari mana, semua negara tertarik. Yang sudah deal itu dari Uni Emirat Arab, sudah. Yang akan konsentrasi di Financial Center. Kemudian juga untuk smart city-nya Korea ingin masuk. Kemudian untuk pengawas dan review desain, Jepang juga ikut masuk. Terakhir, Saudi juga sama, ingin masuk tetapi di blok apa, bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan. Saya kira ini yang terus kita matangkan. Tetapi yang paling penting, infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu. Artinya apa? Ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi karena ada capital inflow ke sana. Selain yang tadi, hilirisasi UMKM, ini ada sebuah mesin pertumbuhan ekonomi baru karena akan ada kapital masuk ke IKN ini. Jadi kita berbicaranya jangan berbicara sempit hanya APBN terus, itu enggak. Kita akan berusaha agar ini bisa mendatangkan investasi sehingga ada capital inflow untuk
masuk ke negara kita. Dan jadi kalau anggapan IKN dibangun dari utang itu salah ya Pak? Investasi, tolong dibedakan, utang dan investasi. Dan nilai total berapa tuh Pak? Kira-kira yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota negara yang baru Pak? Terakhir hitungan kita 33 miliar US dollar. 33 miliar US dollar. Tetapi itu pun masih bisa berkembang kalau memang misalnya ada financial center-nya tidak sesimpel itu, tetapi lebih gede ya tentu saja akan memakan investasi yang lebih.